selaku Kepala Desa Sumber Makmur, Kecamatan Paringgian, Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan ini menyatakan bahwa luas wilayah Desa Sumber Makmur adalah kurang lebih 2.500 hektar. Sedangkan potensi desa di Desa Sumber Makmur adalah kelompok petani sawit, yang kedua kelompok petani sapi. Dengan adanya kelompok tani dan ternak yang bisa berinovasi membuat pakan ternak fermentasi, sehingga dapat membantu peternakan yang ada di desa kami maupun di luar desa kami. Harapan saya inovasi ini dapat dikembangkan lebih maju lagi sehingga dapat menambah perekonomian yang ada di Desa Sumber Makmur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nama saya Paryono. Kami ini dari Desa Sumber Makmur, Kecamatan Paringgian, RT 8 RW 2. Kelompok tani saya yaitu kelompok tani Jaya Makmur. Kami mengadakan kegiatan ini adalah kegiatan integrasi sapi sawit. Jadi kita mengintegrasikan antara produk sawit ke sapi dan sapi juga ke sawit. Jadi ada timbal balik, take and give-nya harus hidup. Jadi pakannya kita ambil dari sawit, dari limbah sawit. Nanti kotoran sapinya kita harus kembali ke sawit. Prosesnya tadi kita mengambil pelepahnya, ya. Kita ambil pelepah dari kebun, kita kumpulkan dan kita masukkan di alat namanya chopper. Dimasukkan di chopper, kita chopper itu dalam rangka proses pembuatan abon pelepah, ya. Abon pelepah, ya. Kalau bahan-bahan lain yang sudah terkumpul di sini ada onggo, ada solid, ada bungkil, kita mix. Jadi prosesnya ini perlu saya sampaikan karena gini Pak, saudara-saudara, karena prosesnya salah, ya. Mohon maaf tadi ya, proses memasukkan urut-urutannya ini salah, hasilnya akan berbeda. Nah, terutama kalau kita berkait dengan untuk memasukkan yang halus, terutama kayak urea, kayak mineral, starbio yang mikrobanya itu kalau salah aplikasi hasilnya akan berbeda. Jadi pertama kita bikin abon dulu, terus setelah selesai semua sudah ada, bungkil sudah ada, solid ada, terus onggoknya sudah ada, baru kita mix satu persatu, kita masukkan alat, ya. Kita masukkan alat, masukkan dulu abonnya dulu, abon masuk, ya. Terus yang kering dulu Pak, pokoknya yang kering dulu, kita yang kering masukkan dulu, yang sifatnya kering. Terus ada di situ ada bungkil, masukkan bungkil, ya. Sudah di mix, dia mutar jalan terus, kita masukkan probiotiknya, mineralnya, ya. Itu kan sifatnya kering semua, ada kapur, kita masukkan. Nah, udah masuk semua, kita mix dulu. Baru nanti yang bersifat agak basah, onggo. Nah, itu onggo agak mengandung air juga. Nah, itu baru kita masukkan. Setelah itu baru solidnya. Oke. Setelah solid baru nanti ada campuran dari molasses dengan urea. Itu kan kita campurkan dengan air supaya meratanya lebih bagus. Nah, gitu kita tunggu. Proses make-nya itu sekitar 4 menit. Ya, minimal 4 menit lah. Nah, itu supaya pencampurannya, mixernya bagus, nge-make-nya bagus. Jadi nanti penyebaran mikroba itu bisa merata. Jadi nanti dikala proses fermentasi akan lebih bagus. Nah, sudah kita 4 menit, kita tumpah, ya. Kita keluarkan, baru kita masukkan ke alat fermentasi. Kita masukkan. Nah, kita masukkan. Kalau memang mungkin kalau kita timbang, ya, kita timbang supaya nanti merata, per karungnya merata, ya. Setelah kita timbang, terus kita proses pemampatan, ya. Kita keluarkan udaranya, kita bikin kedap udara.
karena proses fermentasi kita ini adalah proses fermentasi anaerob. Kita nggak menggunakan oksigen, ya. Jadi prosesnya itu bisa kita ikat, ya. Kita ikat. Nah, untuk lebih rapi, prosesnya sama, bisa kita jahit. Ya, itu untuk meningkatkan kualitas penampilannya agak bagus. Nah, kalau hanya sekedar untuk kita pakai sendiri, bisa kita antisipasi, kita ikat aja, nggak apa-apa. Gitu. Setelah kita ikat selama 4 hari baru kita aplikasi. Kita aplikasi. Jadi semakin lama proses fermentasinya itu akan meningkatkan kualitas pakan. Nah, sebagai indikator, ya, sebagai indikator bagus apa tidaknya proses fermentasi akan kita pegang, Pak. Dia panas dia. Jadi proses fermentasi itu dia akan panas. Suhunya bisa mencapai 40. Nah, itu berarti prosesnya bagus. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Darti, Sekretaris Desa Bandar Agung, Kecamatan Parenggian, Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Desa Bandar Agung memiliki luas wilayah 1.600 hektar dengan jumlah penduduk 1.275 jiwa. Di Desa Bandar Agung, kami memiliki sebuah produk yang dikembangkan oleh pemuda Desa Bandar Agung, yaitu lampu hias yang diproduksi dari pemanfaatan limbah pipa paralon dari sisa bangunan. Di sini kami pemerintah desa sangat mendukung dengan adanya kegiatan tersebut. Kami akan mendukung semaksimal mungkin agar kegiatan tersebut bisa berkembang dengan baik untuk menjadikan Desa Bandar Agung lebih maju lagi. Terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Budiono dari Desa Bandar Agung, Kecamatan Parenggian, Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Kami mau menjelaskan kreativitas kami membuat kreasi lampu hias dari paralon bekas dan alat-alatnya bor, gerinda, gergaji, kompresor, terus cara pembikinannya, proses pembikinannya, kita bersihkan dulu paralon, bersihkan, diukur mau seberapa ukurannya, habis itu dipasang motif, habis itu dibor, terus pengecatan, tempat lampunya kita bikin dari kayu yang kami bulatin seperti ini. Kita pasang hidupkan lampu, terus jadinya seperti ini. Untuk kendala kami dari modal, bahan baku ya seperti kekurangan, terus pemasaran, alat-alat pertukaran yang sederhana ini kurang. Harapan kami dari pemerintah desa bisa mensupport kami biar kedepannya bisa berkembang lebih maju lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hersiani. Saya bendahara Desa Beringin Tunggal Jaya, Kecamatan Parenggean, Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Desa Beringin Tunggal Jaya memiliki luas wilayah sekitar 1.200 hektar dan berpenduduk sekitar 661 jiwa. Dengan adanya program inovasi pembuatan pupuk kompos di desa kami ini, semoga bisa membantu perkembangan pertanian masyarakat Desa Beringin Tunggal Jaya. Kami selaku pemerintahan desa mensupport adanya kegiatan ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Junal Soardi dari petani Desa Beringin Tunggal Jaya, Kecamatan Parenggean, Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, yang mana pada kesempatan hari ini ingin mempraktekkan sebuah inovasi, yaitu pembuatan kompos atau proses composting dari batang pisang atau gedebok pisang, yang mana bahan-bahannya yang perlu kita siapkan antara lain yang pertama adalah pupuk kandang, yang intinya karena pupuk kandang ini mengandung natrium ataupun jenis-jenis unsur N, yang mana nanti akan dikolaborasikan atau dicampur dengan bahan-bahan antara lain gedebok pisang dan juga ada cacahan rumput. Nah, gedebok pisang ini fungsinya pada intinya untuk campuran, dalam artian nanti apabila composting ini sudah masak, untuk pengikat tanah atau yang akan menumbuhkan sejenis cacing tanah atau dari yang lainnya, jadi larva atau yang lainnya yang sifatnya tidak mengganggu tanaman. Adapun bahan yang lainnya seperti E4 bila mana ini, jadi ini untuk merangsang perkembangan jasad renik atau bakteri. Dan satu lagi ada bahan yang disak, ini adalah sejenis kapur dolomit atau sejenis fosfor yang intinya untuk penunjang fermentasi daripada kompos itu sendiri untuk menambah unsur fosfor dalam tanaman supaya tidak menimbulkan penyakit, yaitu penyakit bule atau bisa disebut cendawan. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan kita laksanakan untuk penyampurannya. Jadi mula-mula kan pupuk kandang ini langsung untuk dasar pertamanya, kemudian baru gedebok pisangnya ini. Karena kalau kita taruh di atas rumputnya, dia pembusukannya akan lambat. Baru rumput atau dedaunan basah pun bisa untuk memeram daripada gedebok pisang tadi. Kita campur duluan. Kita siram pakai E4 tadi yang sudah dicampur dengan air sekitar 7 liter air dan 300 ml E4 tadi. Kalau langsung disiramkan ke gedebok pisangnya dia kurang efektif. Yang terakhir kita kasih kotoran sama juga dalam lambat 15 hari, paling cepat 13 hari. Pas 8 harinya kita siapkan ini, Pak. Pas di lubang yang robek tadi kita masukkan, betul, supaya dapat udara. Jadi
nanti jadi susut kita tarik lagi Pak, ribet lagi. Jadi kurang lebihnya bahan ini tadi nanti kalau jadi pupuk masak kurang lebihnya 100 kilo, kurang lebihnya yang sudah kita pakai patokan kemarin-kemarin kan begitu. Kita bikin 100 kilo dulu, nanti kalau ada pesanan lagi kita bikinnya di sana di skala besar lagi, karena sehubungan kita kan terkadang masalah pemasaran Pak. Jadi terkadang ya teman dari ketua kelompok tani kebetulan bisa masarkan, beliau yang pasarkan ya ke petani kita. Nah, dalam satu ukuran 5 kiloan itu kan 10.000. Kalau kita ciptakan lebih banyak lagi kan ya bisa dikategorikan inilah untuk menambah hasil daripada hanya memelihara ternak sambil tani kan, itu kan ya bisa untuk pupuk sendiri, ya bisa dijual gitu loh, bisa mengembalikan bahan yang untuk fermentasi gitu. Perkenalkan, saya Rohmat selaku Kepala Desa Karangtunggal, Kecamatan Parenggian, Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Saya menjabat sebagai Kepala Desa Karangtunggal untuk periode kedua. Kami memberikan gambaran umum Desa Karangtunggal adalah desa ekstra migrasi, yang mana dulu ada program transmigrasi tahun 1984 dengan luas wilayah Desa Karangtunggal 1.520 hektar. Desa Karangtunggal terdiri dari 4 RW dan 12 RT. Untuk potensi pertanian di Desa Karangtunggal, yaitu pertama kita kebun kelapa sawit, yang nomor 2 karet, dan yang ketiga adalah sayur mayur. Dan berkaitan dengan sinyal di Desa Karangtunggal, terus terang kalau di Desa Karangtunggal untuk sinyal itu naik turun. Tapi kami di Desa Karangtunggal ini punya terobosan yang dilakukan oleh salah satu masyarakat kami, yaitu Mas Andri. Dia punya inovasi yang luar biasa yang berkaitan dengan penguat sinyal. Jadi Mas Andri itu punya inovasi, itu bisa untuk mencukupi kebutuhan internet pribadi dan keluarganya, dan selebihnya dapat disalurkan di lingkungan sekitar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andri Susanto, saya tinggal di Desa Karangtunggal, Kecamatan Parenggian, Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Di sini saya memperkenalkan inovasi yang saya lakukan, yaitu memperkuat sinyal GSM untuk dijadikan internet melalui bekas antena parabola yang bisa didapatkan dengan mudah yang ada di sekitar kami. Nah, adapun bahan-bahan yang diperlukan, yang pertama tentu disk atau bekas antena, yang kedua kabel USB, yang ketiga modem, yang keempat ada perangkat laptop atau komputer untuk digunakan sebagai berinternetan, dan selanjutnya tentu saja ada obeng dan ada kunci untuk merakit disk tersebut. Untuk merakit, marilah kita ikuti bagaimana cara merakit inovasi ini. Setelah disk ini kita rangkai, kemudian kita pasang modem di atas ini.
kemudian dihubungkan dengan sebuah kabel USB, kemudian kita tutup menggunakan plastik, boleh plastik atau kaleng, lebih bagus pakai plastik supaya untuk melindungi modem dari panas dan hujan. Karena jika modem terkena air tentu ini akan menyebabkan modem mudah rusak. Ya, penutup sudah terpasang. Selanjutnya kita akan menaruh perangkat ini di atas rumah, supaya posisinya lebih tinggi untuk mendapatkan sinyal supaya lebih bagus. Ya. Dari kabel USB tadi yang terhubung ke modem, kemudian saya hubungkan menggunakan router supaya internet ini nanti bisa dinikmati kami sekeluarga di rumah menggunakan jaringan WiFi. Jadi saya hubungkan ke dalam sebuah router. Ya, setelah dilakukan penguat sinyal tadi, ternyata didapatkan bahwa sinyal naik menjadi, di sini kita mendapatkan sinyal LTE yang sebelumnya hanya 2G saja, ternyata bisa meningkat sampai dengan LTE, sehingga kualitas internet akan jadi lebih bagus. Nah, dari router yang kita hubungkan dengan modem tadi, selanjutnya kita akses, kita hubungkan ke perangkat menggunakan jaringan WiFi. Nah, jadi dengan adanya penguat sinyal tadi ternyata internet jadi lebih lancar, sehingga untuk berkomunikasi tidak lagi mengalami kendala. Demikianlah inovasi yang saya sampaikan. Inovasi ini juga dapat dimanfaatkan oleh warga di sekitar saya, sehingga tidak ada lagi kendala dalam mengakses jaringan GSM maupun jaringan internet, sehingga komunikasi menjadi lebih lancar. Dengan adanya inovasi ini, mari bersama-sama menggunakan internet secara bijak. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.